3 mengenai coaching dan supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan saya, guru SMPN 57 Kota Bandung, akan melakukan supervisi kelas. Maka untuk saat ini melakukan pra-observasi supervisi kelas terdiri dari saya sebagai observer. Oke, kita kenalan dulu dengan rekan saya. Assalamualaikum Pak John, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Oke, untuk menanya tujuan pembelajaran kali ini, saat ini saya akan melakukan supervisi kelas ya. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi persiapan awal sebelum Bapak mulai melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik. Ada beberapa pertanyaan nih yang berkaitan dengan tujuan. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Jadi untuk pembelajaran hari ini kan masuk pada bab pertama, yaitu tentang struktur sel dan pengenalan mikroskop. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan untuk di kelas 8 materi struktur sel. Yang pertama, melalui diskusi itu siswa mampu mengetahui dan memahami pengenalan sel dan juga penemu-penemu sel yang ada. Terus yang kedua, melalui sistem diskusi dan tanya jawab juga siswa mampu mengetahui perbedaan antara struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Selain diskusi dan tanya jawab juga ada kegiatan proyek atau praktikum itu untuk mengetahui dan membantu siswa dalam pemahaman terhadap struktur sel tumbuhan dan sel hewan. Baik. Jadi ada 3 ya Pak tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Iya, ada 3. Oke, baik. Nah, bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai itu? Ya, untuk area pengembangan ketercapaian terhadap siswa itu ada 2. Yang pertama tentang pengetahuannya. Jadi dari pengetahuan itu siswa mampu berpikir kritis dan dapat menyelesaikan permasalahan atau diskusi masalah pada materi struktur sel. Terus untuk keterampilannya seperti yang tadi tujuan pembelajaran kan ada kegiatan proyek. Nah di situ keterampilannya siswa mampu membuat desain atau membuat proyek atau produk struktur sel hewan dan sel tumbuh. Oke. Nah, saya ingin menanyakan nih, bagaimana rancangan pembelajaran di dalam kelas yang Bapak akan lakukan hari ini? Ya, untuk rancangan pembelajaran atau strategi pembelajaran, pertama untuk pembelajarannya sistemnya menggunakan diskusi kelas, terus ada kegiatan tanya jawab, terus juga ada kegiatan penugasan. Nah untuk melihat kesiapan pembelajaran siswa itu diintegrasikan juga dengan pembelajaran sosial dan emosional seperti itu. Tidak lupa juga harus ada kegiatan pembelajaran yang bersifat pembelajaran berdiferensiasi. Nah, nanti di kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan berkelompok juga, ada kegiatan individu juga. Nanti siswa akan melihat atau akan melakukan kegiatan untuk mengasah kemampuan belajarnya, terus pengembangan keahlian sosial dan sebagainya melalui kegiatan atau model pembelajaran seperti project based learning. PBL ya? Ya, PBL. Bagaimana dengan media pembelajaran dalam kelas? Media pembelajaran dalam kelas tentunya media pembelajaran yang mendukung dalam aktivitas pembelajaran. Tentunya yang pembelajaran berdiferensiasi selain menggunakan buku paket, menggunakan media pembelajaran LKPD atau live worksheet, dan juga menggunakan video pembelajaran untuk anak-anak ya menggunakan misalkan kegiatan games pembelajaran di HP gitu. Jadi anak-anak bisa melakukan kegiatan aktivitas tidak hanya terpaku pada satu media pembelajaran saja. Oke. Kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan pembelajaran ini? Kegiatannya insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29
29 Juli 2024 itu di kelas 8. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Sampai bertemu lagi kegiatan pembelajaran observasi nanti. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan materi pembelajaran tentang bab yang pertama, yaitu tentang sel. Boleh buka dulu wawasannya makanya. Cek dulu, bukunya dulu, buku paket. Oh, benar. Buku tulisnya nanti sambil nulis. Sebelum nulis, kita ice break dulu yang sudah biasa. Yang tepuk aja dulu, masih ingat? Coba cek ngomong dulu ya. Oke, masih ingat ada. Tepuk 1. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Iya, kurang harmonis. Tepuk 4. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. 2 kali. Oke, jatuh tangan dulu. Ya, kita akan masuk ke pembelajaran kita. Sebelumnya ada yang tidak hadir? Siapa yang masuk? Oh, yang masih lama ya begini. Bapak nanya. Yang putri ada yang masuk? Sakit? Oke, kita akan masuk ke pembelajaran tentang sel. Sebelum kita bahas tentang sel, ada yang udah pernah tahu belum? Pernah dengar kata sel nggak? Di mana? Di sekolah. Terus di mana lagi? Di penjara? Kan penjara ada sel, ya kan? Ada. Terus di mana lagi? Di rumah sakit. Ada pernah ngejelasin tentang sel? Ada nggak ngejelasin tentang sel? Coba di tubuh kita dulu. Di tubuh kita ada sel nggak? Kompak ini di mana coba kalau ada? Rambut, di rambut deh. Rambut ada nggak? Gimana cara kita tahu rambut ada sel? Karena tumbuh apa berkembang biak? Tumbuh. Kalau misalkan di Bapak hari ini mencukur rambut, sebulan lagi rambutnya jadi panjang, masa jadi botak? Jadi panjang. Kira-kira kenapa bisa jadi panjang? Karena sel itu dia dapat bertumbuh dan bertambah jumlahnya. Itu rambut. Ada lagi? Kulit. Kenapa kulit? Ada sel. Apa contohnya kalau di kulit ada sel? Gimana? Kalau misalkan luka, kalau habis luka, lukanya kering nggak? Kering. Siapa yang berperan untuk penyembuhan luka? Sel. Sel apa namanya? Sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan lain sebagainya. Oke, kulit juga sama. Kulit ada selnya nggak? Ini biasanya yang cewek. Biasanya kan pakai krim untuk anti aging, mengangkat sel-sel kulit mati, gitu kan? Nah, itu maksudnya sel-sel kulit mati itu ada di dalam atau di luar? Di luar. Lapisan terluar dari kulit disebutnya kulit ari atau kulit tipis. Nah, ada sel mengangkat sel-sel kulit mati, itu berarti sel atau kulit memiliki sel. Oke, nanti sel itu kita bahas sampai menjadi kita. Satu orang bayu, satu individu itu bisa tersusun berawal dari sel. Betul. Berarti apa penjelasannya tentang sel? Sel adalah satu orang bayu atau satu bapak nih. Satu bapak itu berawal dari sel. Berarti apa itu sel?
sel bisa dilihat nggak sama mata langsung? Enggak. Kenapa? Karena ukurannya kecil. Berarti harus dilihat pakai apa tuh? Mikroskop. Berarti sederhananya sel itu adalah bagian terkecil dari siapa? Makhluk hidup. Ya betul, dari makhluk hidup salah satunya adalah manusia. Oke, coba kelihatan ya? Kelihatan? Cukup? Ini sedikit saja. Coba akan bayangkan tubuh kita itu terdiri dari kotak-kotak yang kecil. Tadi Bapak sempat ngomong ada sel penjara. Ada yang pernah masuk ke dalam sel? Bukan sebagai kriminalnya, tapi pernah masuk? Pernah ngeliat nggak ukuran sel itu gimana? Ukurannya kecil, paling 3x3. Wih, kok Bapak tahu? Paling 2x2, ukurannya sangat kecil. Dan sel itu satu ruangan, satu ruangan ini ada 10 sel. Sedangkan penjelasan di sini kita bayangkan tubuh kita itu terdiri atas kotak-kotak kecil penyusunnya. Ada yang pernah menggambar pakai piksel? Pernah menggambar pakai buku kotak-kotak kecil? Nulis gitu ya. Kita mewarnai atau menggambar makhluk hidup dari satu kotak kecil sampai menjadi satu hewan, misalkan gajah. Nah, satu kotak dari setiap gambar yang di buku gambar itu, buku kotak itu merupakan satu sel. Paham? Biar lebih paham kita cek lagi. Jadi tadi yang sudah disampaikan, sel itu, lihat nggak? Itu tulisannya adalah apa sebenarnya sel itu. Sel itu adalah unit terkecil. Kenapa disebut unit? Unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Siapa yang suka main Lego? Nah, yang suka main Lego di rumah, sama coba Bapak nanya, Legonya apa karakternya? Ayam jago. Siapa Legonya yang biasa dibuat di rumah? Apa? Hello Kitty. Untuk jadi Hello Kitty harus ada berapa briket atau harus ada berapa Lego? Biasanya harus ada berapa batang Lego? Dihitung kan? Oke. Misal Keisa mau buat Hello Kitty, Lego Hello Kitty, ada 100 briket atau ada 100 Lego, batang Lego. Terus Keisa nyusun Lego sampai jadi Hello Kitty. Satu batang Lego itu berarti kita sebutnya adalah satu sel. Paham? Good. Lanjut lagi. Live worksheet atau LKPD yang nanti akan Bapak kirim linknya boleh langsung dikerjakan di HP, boleh dikerjakan secara berkelompok. Silakan duduk berkelompok yang sudah dibagi minggu lalu. Masih pada ingat kan? Ya. Putri juga boleh berkelompok. Ini udah membagi, tinggal pindah orang aja. Bawa kursi, yang ini juga sama. Ya, silakan berkelompok. Satu kelompok 5 orang ya? Ada yang 4, ada yang 5. Silakan sambil berkelompok, Bapak-Ibunya silakan dikerjakan. Untuk menjawabnya boleh bekerja sama-sama, tapi untuk mengerjakannya masing-masing semua mengerjakan. Nanti kalau sudah selesai, klik finish, terus balik lagi ke atas, lihat ada nilainya. Yang kayak waktu yang biasa, kayak waktu biasa kan, yang benar-benar dikerjakan. Nanti nilainya ada di paling atas yang nama, terus nanti screenshot. Gimana ini? Kirim ke Bapak untuk nilainya. Adalah memahami struktur sel atau organel sel. Kan isi dulu. Ini klik. Ini gambar apa nih? Nah, pilih. Terus nanti terus selesai, finish. Nah, selesaikan. Nah, kerjain. Nama. Udah berteman.
Ya, langsung dikerjakan nanti untuk jawabannya. Oh, namanya dilewat saja. Namanya dilewat saja. Nanti kan bapak tahunya dari yang screenshot ini. Media atau live coaching yang sudah dikerjakan di screenshot jawabannya dan juga nilainya, kan sudah ada nilainya paling atas. Screenshot lalu dikirim ke bapak masing-masing ya, nanti nilainya akan bapak cek di situ. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Kalau misalkan ada yang belum dikerjakan, nanti dikerjakan lagi semuanya ya. Ada yang tanyakan dulu? Cukup? Baik, kalau tidak yang tanyakan, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya guru SMP Negeri Kota Bandung akan melakukan coaching pasca observasi bersama guru kelas 8. Assalamualaikum Pak John, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Baik, sebelumnya saya sudah ini ya, sudah melakukan observasi kelas itu ya, ke kelasnya Pak John. Adapun tujuan melakukan supervisi itu untuk mengetahui atau mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan pasca observasi ini, sebelum Bapak, setelah Bapak memulai kegiatan agar lebih siap dan agar lebih merefleksi sehingga memberikan masukan, saran dan apa yang harus dilakukan. Ada beberapa pertanyaan yang berkaitan ketika observasi ya, kita ulang lagi maksudnya untuk lebih mengingatkan lagi. Apa tujuan pembelajaran yang disampaikan? Untuk pembelajaran sebelumnya, pembelajaran ini materinya adalah struktur sel dan pengenalan alat mikroskop. Ada beberapa pertemuan yang dilakukan hanya pada saat kegiatan yang dilakukan itu, yang kegiatan observasi dilakukan, ada beberapa tujuan pembelajaran yang saya lakukan itu di pertemuan kedua. Nah, tujuan pembelajaran yang dilakukan pertama, nanti melalui diskusi itu siswa dapat menganalisis perbedaan antara struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan melalui gambar atau video yang sudah disajikan oleh guru. Nanti setelah kegiatan diskusi, siswa telah memahami perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Melalui presentasi itu siswa dapat menjelaskan kembali fungsi dan struktur organel sel hewan dan sel. Setelah memahami konsep materi tersebut dan menguasai penjelasan tentang fungsi dan struktur organel sel, baru nanti siswa dalam pembelajaran proyek nanti siswa dapat membuat purwarupa atau 3D dari struktur sel hewan dan sel tumbuhan. Itu tujuan pembelajaran. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai? Ya. Untuk area pengembangan yang ingin saya capai tentunya ada dua, yaitu dari segi pengembangan pengetahuan siswa. Ada untuk pengetahuan siswa tentunya anak-anak itu memahami esensi materi atau konsep materi dari struktur sel. Di antaranya tentang pengertian struktur sel, terus ciri-ciri sel dan fungsi dari struktur sel organel sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, untuk keterampilannya, untuk pengembangan keterampilan itu siswa diharapkan dari pemahaman siswa
mengenai konsep atau esensi materi struktur sel tersebut, anak-anak dapat membuat proyek berupa perwarupa atau 3D bentuk dari struktur sel dan struktur sel hewan dan tumbuhan seperti ini. Kemudian yang kemarin itu rancangan pembelajarannya seperti apa ya? Ya. Untuk rancangan pembelajaran, terus ada pembelajaran blended learning tentunya dengan model pembelajaran menggunakan PBL dari pembelajaran tersebut. Jadi metodenya tentu ada dalam metode ceramah juga ada. Nanti kegiatan-kegiatan itu dilakukan pada pertemuan ke-1 dan ke-2 untuk yang tujuan pembelajaran. Apakah ada situasi pembelajaran diferensiasi yang diterapkan? Di pembelajaran yang saya terapkan itu ada mengacu pada pembelajaran berdiferensiasi karena memang melihat karakter siswa-siswa di 57 ini ada yang terbilang aktif proyek gitu ya, ada yang auditori, visual, kinestetik juga, ada yang terbilang cenderung pendiam dan segala macam. Jadi pembelajaran yang saya lakukan mencoba dapat memfasilitasi semua siswa dalam proses pembelajaran menggunakan video, ya, menggunakan gambar, menggunakan lembar kerja dan untuk pemantik siswa atau di awal pembelajaran juga ada games pembelajaran yang jadi anak-anak bisa menggunakan HP untuk pembelajaran. Pendekatan apa sih yang diterapkan? Untuk kemarin itu pendekatan saintifik, salah satunya pendekatan saintifik untuk yang kegiatan pembelajaran. Jadi anak-anak juga pembelajarannya bisa secara langsung, kebetulan ya penceramah saya juga bisa, kan di sekolah juga itu anak-anak bisa belajar secara untuk STEM, tapi sejauh ini kita masih coba dipakai yang PBL. Metode pembelajarannya apa ya? Untuk ya metodenya tentu selain ceramah ada metode diskusi kelompok juga kan. Ada metode diskusi kelompok, terus ada metode tanya jawab yang dilakukan antara guru dan murid. Tentunya tanya jawabnya tanya jawab yang sifatnya tanya jawab produktif. Jadi tidak hanya mengarah ke satu arah saja, tidak hanya guru terus yang bertanya, tapi ada juga murid, ya siswa yang bisa bertanya ke guru atau siswa yang bertanya ke anak. Ya. Apa yang dipersiapkan pada saat rencana misalkan dari sistem penilaiannya ada dipersiapkan? Untuk pembelajaran yang saya lakukan itu ada beberapa persiapan tentunya, dari perancangan pembelajaran, terus ada asesmen penilaian juga. Asesmen kan ada dari tujuan, terus pertanyaan pemantik, persepsi, orientasi siswa ketika belajar di kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Nah, untuk asesmennya itu ada asesmen dalam bentuk tertulis dan juga observasi, atau tidak tertulis juga ada tulisan, atau dalam bentuk yang tertulisnya dalam bentuk ujian, itu kayak ujian harian itu menggunakan aplikasi. Saya kemarin menggunakan aplikasi Quizizz untuk yang asesmen. Terus juga ada asesmen penilaian pribadi atau penilaian kelompok melalui observasi, dan ada penilaian proyek kan anak membuat yang perwarupa. Bagaimana dengan media pembelajaran?
media pembelajaran tentunya yang mendukung anak-anak dalam proses pembelajaran yang berhubungan dengan pembelajaran diferensiasi dan juga proyek dan sebagainya. Menggunakan teknologi juga kan di awal kan ada penggunaan video, jadi tentunya menggunakan proyek ya proyektor, fokus, terus laptop, pasti HP, KKPD, video pembelajarannya itu slideshow PowerPoint dan sebagainya. Kemudian apa saja kira-kira rencana pengembangan diri ke depan yang Pak Joni akan lakukan itu apa ya, misalkan untuk supaya pembelajaran nanti di kelas menjadi lebih baik. Aktivitas pengembangan pembelajaran yang saya harapkan itu memang pembelajaran itu bisa mengacu kepada anak bisa lebih aktif belajar, berpihak pada murid. Anak-anak bisa lebih aktif dalam pembelajaran. Jadi student center jadi bentuknya tidak hanya pada murid. Jadi nanti bentuk pembelajarannya itu anak-anak lebih banyak melakukan aktivitas. Contohnya ada kegiatan pembelajaran di awal yang anak-anak itu bisa menggunakan HP, handphone itu untuk pemahaman awal siswa melalui games. Nama gamesnya Word World ya, pakai game Word World. Nah itu ada salah satu aktivitas pengembangan itu. Nanti setelah itu ada diskusi. Salah satu diskusi itu adalah untuk membentuk karakter siswa dalam bagaimana siswa dapat menyampaikan pendapatnya di kelompok. Ini saya lakukan seperti itu di kelompok, jadi nanti ada sesi tanya jawab, terus juga ada presentasi, terus nanti ada pembuatan proyek itu tadi, pembuatan proyek tersebut yang nanti juga dinilai dan anak-anak juga mempresentasikan. Apa sih nanti ke depannya tujuan yang hendak dicapai dari setelah observasi? Tujuannya yang sudah disampaikan sebelumnya ya. Jadi kedepannya harapannya itu pembelajaran yang dilakukan tidak hanya tidak hanya di materi ini saja, tapi di semua bab atau di semua materi itu pembelajarannya dapat lebih menyenangkan lagi. Terus anak-anak bisa lebih memahami lagi pembelajaran, tidak harus dalam konteks pemberian materi terus, tapi dalam bentuk games juga itu sudah masuk ke dalam bentuk pembelajaran ya. Kemudian bagaimana dengan mengukur keberhasilan dari ukuran keberhasilannya itu dia bisa dilihat dari apa? Kalau saya berpikirnya dan kegiatan pembelajaran dilakukan mengukur keberhasilan anak itu tentunya dapat dilihat dari ya, betul. Tidak hanya terpaku pada hasil akhir dalam bentuk pemahaman kognitif saja, tapi ada juga pemahaman dalam pembelajaran sehari-hari. Ya, salah satunya pembentukan karakter betul. Terus nanti juga dari kegiatan observasi anak selama pembelajaran dan selama proses pembuatan proyek yang anak lakukan bisa menjadi ukuran keberhasilan anak-anak, tidak hanya dalam bentuk kognitif misalnya. Dari segi daya dukungnya gimana? Daya dukung apa yang misalkan yang masih kurang, apa sih yang harus saya misalnya kolaborasi untuk yang masih harus ditingkatkan ya. Kalau untuk dari pembelajaran dan dari fasilitas sekolah itu sarana prasarana itu sudah baik karena memang Infokus dan semacam laptop itu sudah difasilitasi oleh sekolah. Ya memang ada beberapa terbatasan, itu adalah penggunaan handphone dan kan kadang terbatas ya. Betul, ada yang terbatas kuota lah gitu, ada yang terbatas HP. Ya betul, ada yang belum punya HP. Jadi memang itu menjadi salah satu kendala ketika kita ingin meningkatkan pembelajaran dan menggunakan pendekatan secara teknologi. Tapi
tapi memang itu jadi tantangannya, pembelajaran harus bisa memfasilitasi semua murid. Jadi pembelajaran harus bisa menggunakan secara teknologi ataupun ya bisa kembali lagi dengan konsep apa kita bisa bilang konvensional gitu ya, jadi tetap menggunakan kertas gitu, ada itu. Oke, mungkin untuk kedepannya gimana? Saya dari segi waktu pembelajaran harus seperti apa sih? Pembelajaran yang saya inginkan untuk kedepannya ya, pembelajaran yang saya harapkan tentunya sejauh ini sudah berjalan lebih bahwa pembelajaran itu baiknya adalah student center. Harapannya ya jadi berpusat kepada anak juga. Cuma memang harapannya itu pembelajaran yang bisa kita lakukan di kelas itu tidak hanya terpaku pada target materi anak, karena memang kadang kita dikatakan kurikulum merdeka, tapi pada akhirnya ada targetan materi yang harus tercapai karena kita masih mengacu pada buku panduan kurikulum merdeka, kan kita juga ada buku. Tapi ya untuk kedepannya pembelajaran bisa dapat berkolaborasi juga dengan guru-guru yang lain, mungkin dengan pembelajaran yang ada hubungannya bervariatif, baik nanti ada pengembangan dari media ajar mungkin, terus dari proses pembelajarannya jadi biar Kalau dulu kan berdasarkan jadi tombol, tombol, kelas, 7, 8, bisa gitu. itu saja ya mengenai pasca observasi. Terima kasih atas waktunya ya Pak John. Sama-sama, terima kasih. Banyak hal yang bisa kita gali dari pasca observasi ini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.